Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin dan saudara mukminin rahimakumullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kumpulnya kita hari ini. Selamat datang Pak Nanu, saudara kita yang hari ini jadi pengamat agama sekaligus pengamat politik. Awas lo tidur. Pengamat kan nggak boleh tidur. Ya, kita bersyukur kenapa? Karena kita ini makin hari makin tua nih, makin jangan lupa kalau bersyukur itu bukan pada waktu menerima nikmat. Bersyukur itu adalah kita meneladani cara Rasulullah bersyukur, yaitu apa yang kita sudah biasa terima itu yang kita syukuri. Jadi yang udah biasa kita terima, bangun tidur terus sampai saat ini, itu kita mungkin lupa mensyukuri detak jantung kita yang normal, kita bisa buang air besar lancar gitu ya. Jadi kalau hanya pas terima nikmat kita syukuri, itu ketara banget kalau itu syukurnya syukur kelas amatir itu. Jadi setiap langkah kita itu, apalagi kalau kita berasa kita itu udah melewati ujian, nyetir dari kantor ke sini, di tengah-tengah jalan kita bilang sama Allah, ya Allah, sampai titik ini hamba selamat, Engkau yang menyelamatkan. Kalau kita ceritanya lain, ceritanya ke orang-orang, tadi gua di Prapanca, wah gua kanan ngepot gitu, gila nyetir mobilnya juga enak sih katanya, udah lupa udah. Nah, itulah yang la asidan nakum itu, yang ditambah kalau kita bisa tiap perintil, makanya nggak bisa dihitung nikmat Allah itu. Oleh karena itu kita selalu memuji Allah dengan ajaran Nabi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa adada nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Pokoknya pujian untukmu itu sebanyak makhluk yang kau ciptakan lah. Hamba udah bingung kalau mau meneliti lagi apa nikmat-nikmat yang kita dapat. Ya, jadi kita bersyukur. Termasuk pertemuan kita yang bukan kebetulan, ini pasti Allah yang rencanakan. Ya, nggak hadirnya Pak Asep, hadirnya Pak Nanu dan sebagainya, itu semuanya Allah yang merencanakan. Memang yang kasab kita untuk hadir ke sini, tapi kan itu kekuatan Allah juga. Ada orang mu'alaf masih bertengkar sama ustadznya soal syukur ini. Mu'alaf dari Jepang. Jadi dia kalau melihat mobil itu dia membangsakan kehebatannya pada pabrik. Oh, Yamaha hebat nih. Dan ustadznya bilang bukan Yamaha yang hebat gitu, Allah yang hebat. Dari mana? Jadi kalau diadu nanti kita sama Allah di hari hisab itu, ya, kan kita ditanya sama Allah, kamu Yamaha, yang punya Yamaha? Iya. Kamu hebat? Iya. Otakmu tuh aku yang bikin. Otak kamu tuh aku yang bikin gitu loh. Jadi kalau dia orang merasa hebat menemuin sesuatu itu tauhidnya cacat, Pak. Kembali pada Allah itu mengembalikan semuanya pada Allah. Itu yang dinamakan dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha menentukan segala sesuatu. Kita disuruh sama Al-Quran berkata, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah hidup sama mati kita aja kita gak bisa setel, Pak. Makanya kalau kamu sombong bisa apa-apa, tolong pada waktu malaikat maut datang itu kamu tolak deh. Al-Quran bilang begitu. Tolak. Kalau nggak berhasil nolak berarti kamu bukan apa-apa, nggak ada artinya dan nggak penting. Kamu tuh sembuh apa enggak, kamu mati apa hidup nggak penting. Di hadapan Allah nggak ada pentingnya loh. Allah nggak butuh kita. Jadi kita bersyukur itu, ya kita muji Allah.
Oleh sebab itu Nabi ketika ditanya sama Siti Aisyah, kamu kan sudah maksum, sudah bebas dari dosa, kenapa kok tahajud masih bengkak-bengkak begini? Maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura, enggak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, syukur kita. Makanya kalau ada anak-anak bapak nanti nanya, kenapa sih kita sholat gitu? Udahlah, anggap aja sholat itu membayar kita bayar pada Allah lah. Kita pakai bumi ini nggak bayar, pakai udara nggak bayar gitu, ya kan? Pakai semuanya kita bebas begini gitu, anggap aja kita bayar lah. Kita berterima kasih sama Allah untuk kehadiran kita hari ini. Ya, lanjut saya menguraikan bab yang cukup penting walaupun bab ini kuno. Ya, kita udah terlambat ya untuk melaksanakan amalan-amalan di bab ini, yaitu bab melawan setan, ya, menghalangi setan yang menghalangi kita masuk surga tuh loh. Paham nggak? Kan misi pertama Zuriyah tuh dijelaskan waktu itu, iblis itu nggak mau kalau Adam dan keturunannya masuk surga semua. Dia minta sama Allah kan, minta dilegalkan, panjangkan umurku, ya kan, aku akan menggoda mereka kecuali ibadikal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Tapi selain orang-orang yang ikhlas, sorry aja, pasti kena. Nah, sekarang kita ini bab ini kita coba untuk menahan serangan setan itu, ya, yang mencoba menghalangi kita. Nah, gimana caranya? Nah, sebetulnya ini ditaruh nih di bab depan ini, di bab depan. Tapi saya taruh di sini kenapa? Karena saya harus jelaskan dulu hubungan antara kita dengan zuriyah, hubungan antara kita dengan atas kita gitu ya, hubungan batin, hubungan apa gitu, baru kita lakukan ini. Dasar dari ini adalah hadis Nabi nyuruh kita, saya terangkan di bab 1 ini. Apa bunyinya hadisnya? Tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Jadi Rasulullah itu salah satu tujuan nikah itu kan untuk melahirkan generasi, punya anak. Tapi Rasulullah menekankan pada tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang penyayang. Penyayang itu romantis. Romantis itu siap dipakai kapan aja. Kita nggak usah minta, dia udah buka baju gitu. Nah, kira-kira wadud begitu tuh. Wadud nggak cukup, wadudal walud ditambah walud yang subur, yang nggak ragu-ragu lagi, udahlah buhain aja saya, biarin 10, 15 nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kita disuruh begitu sama Rasulullah, memperbanyak jumlah umat Islam. Oke? Tapi ada alasannya kenapa begitu. Fa inni mukasirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Karena aku nanti akan membanggakan kalian di hadapan para nabi di hari kiamat. Dalam hadis lain disebut fa inni mukasirum bikumul umama yaumal kiamat. Aku akan membanggakan kalian di depan umat-umat lain di hari kiamat. Orang kalau lihat hadis ini dua ini, kemungkinan besar akan menganggap bahwa jumlah umat Islam makin besar, makin baik. Ya kan? Di situ timbul kepercayaan makin banyak anak, banyak rezeki. Jadi kita mesti sekarang melihat dengan kacamata yang lebih luas lagi. Rasulullah itu ada kata-kata mukasirum, bermegah-megahan, membanggakan. Jadi penekanannya bukan pada jumlah, ya, pada kualitas. Banyakin anak, tapi banyakin anak yang bermutu, agar aku bangga nanti di depan nabi lain dan di depan umat lain di hari kiamat bahwa umatku banyak dan bermutu. Itulah namanya dzurriatan thayyibah, turunan yang baik. Kita mesti nyetak itu maksudnya. Jadi bukan sekedar punya anak itu kita terus bilang, ya Allah, alhamdulillah engkau kabulkan hamba punya anak itu. Untuk apa anak itu? Kita makin punya anak makin bagus gak kita punya akhlak? Kita makin punya anak makin dosa apa makin pahala, kan begitu? Itu pertanyaan besar itu, Pak. Pertanyaan besar. Sekarang ini ngerasa nggak bapak anak udah besar segala macam, apa yang udah bapak lakukan yang bisa Allah kasih apresiasi gitu, pahala gitu berkaitan dengan anak? Kadang kita malah durhaka kepada anak kok.
Ya kan? Jadi itu, kita harus mencetak dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Makanya Rasulullah bilang, makanya nikahilah wanita yang penyayang dan subur, supaya aku bangga dengan keturunanmu yang baik-baik gitu loh. Ya, orang-orang kawin kan cuma dua yang diucapkan, selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, satu lagi semoga dapat keturunan yang soleh dan solehah, begitu ya. Iya, itu doang doa kita. Artinya memang harapan ada orang yang nikah baru, harapannya adalah agar dia punya turunan soleh dan solehah, meneruskan estafet itu tadi, masuk surga sama-sama. Ini bukan hayalan, Pak. Betapa nyeselnya seorang anak dan betapa nyeselnya seorang bapak apabila salah satu di neraka, salah satu di surga. Kan banyak kemarin hadisnya kan, seorang anak yang soleh nanya sama Allah di pintu surga, bapakku mana? Anakku mana? Istriku mana? Oh, mereka nggak sesoleh Anda, mereka nggak berhak masuk sini. Oh, nggak bisa. Aku beramal untukku dan beramal untuk mereka. Maka dipanggil semuanya. Nah, kita dalam posisi mana maunya? Dalam posisi seorang bapak yang diadakan kesolehannya sehingga orang lain diikutkan ke kita, atau kita dalam posisi anak yang bisa menghalangi orang tua masuk neraka? Itu di dalam sebab surga itu tergantung kita pilihnya yang mana. Kalau kita merasa bapak-bapak kita, ibu-ibu kita nggak soleh, nggak terlalu berharap kita ya mereka masuk surga, maka kita dalam posisi mendoakan mereka. Berarti mereka ikut kita. Ya. Atau kita dalam posisi memberi syafaat di keluarga kita. Bisa kita, orang mukmin, orang soleh itu dapat hak syafaat 10 orang asal dia ahli Quran. Apa? Dua-duanya Pak. Ya iya. Tapi kan makanya kenapa ini dipelajarinya sekarang? Bapak udah tua bangka begini gitu kan. Ya dulu waktu sebelum nikah datanglah ke KUA minta nasihat. Itu kan akan diberikan begini, pelajaran begini ya. Nah, ini dasarnya ini, kemudian kita mulai kita menikah ya. Ini kan kita nikahnya udah lama semua nih. Ya, dari menikah. Jadi bagaimana kita mencoba membentengi anak kita dari setan? Pertama dari jima. Di dalam jima kan udah ada babnya ya. Ada aturannya sebelum kita jima. Ya, ketika zakar sudah mau masuk ke dalam farji itu, maka saya minta ketua kelas untuk membacakan doanya Pak. Allahumma jannibna itu Pak. Ya. Ya. Jannibna syaitana, terus wajanib syaitana marozaktana. Yang kira-kira artinya, ya Allah, jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan itu dari apa yang telah Engkau rezekikan pada kami, maksudnya dari anak kami. Jadi pada waktu kita jima, ini saya yakin nih bapak-bapak yang pengantin baru dulu ini pasti baca ini kan. Boro-boro baca udah ngaceng. Nggak apa-apa, ini bukan bahasa kasar. Tapi ini adalah kayak kalau bapak percaya dukun, ini jimat yang Rasulullah kasih. Coba Anda bayangkan nih. Kata Rasulullah, fa inna qadallahu bainahuma walada. Seandainya dari perjimaan itu Allah kasih hamil, Allah kasih anak itu, lam yadurrahu syaiton. Anak itu nggak akan pernah didekati syaitan, nggak pernah dimudorotkan oleh syaitan. Bapak percaya nggak sama Nabi? Tapi kenapa nggak dijalankan dan nggak ada yang membuktikan? Anak kita kan kayak anak setan semua, betul? Iya, susah dibilangin, disuruh sholat susah, ya, dimintain duit, bilang bapak ini gimana sih? Maksudnya orang tua yang kasih duit, maka anak yang dimintain kan begitu. Ini persoalan. Jadi orang yang baca ini adalah orang yang memang betul-betul yakin bahwa pasti Allah nggak akan melanggar janjinya. Innaka la yukhliful mi'ad, inna wa'dallahil haqq. Janji Allah itu pas. Janji Allah itu Allah turunkan lewat Rasul, bahwa seandainya suami istri berjima membaca ini, dan dari perjimaannya
membuahkan hasil anak, maka bacaan itu seolah-olah melindungi anak itu dari setan. Maksudnya apa? Anak itu digiring oleh Allah ke dalam hidayah yang lurus. Nggak pernah mau berbuat maksiat. Tahu-tahu hafal Quran umur 6 tahun misalnya gitu. Segala macam. Yang setan takut. Ini anak gemar banget sujud tiap malam kita wintip gitu. Wah, lagi sujud, lagi tahajud. Padahal kita nggak ngajarin ya gitu. Itu Allah yang bimbing. Kalau orang tuanya baca. Ini malah keburu. Ini punya siapa? Punya abang gitu. Pada nggak baca. Iya. Ya terserah. Makanya saya bilang ini udah telat babnya gitu ya. Jadi kan cuma untuk anak-anak boleh untuk pelajaran. ya iya. Kita mau udah telat udah nggak bisa. Enggak buat bini yang baru katanya. Tapi intinya saya cuma baca ya karena bangunnya bismillah. Boleh dengan nama Allah, tapi kan bacaannya ada. Iya. Allah menjadi syaitan gitu. Itu pertama dulu ya. Jadi dari awal kita merencanakan punya anak, yaitu kita kompromi sama istri kita. Mah nanti jangan terlalu kelihatan hot ya, supaya saya nggak terlalu terburu-buru. Karena kita ada bacaannya katanya. Ya deh bang, udah jadian. Ya, karena yang baca ini berdua. Kalau baca sendiri apa ini makanya? Iya kalau baca sendiri yang perempuannya ngaminin. Nah ini apa? Kalau ini istri saya yang baca pokoknya dia udah. Umat kan? Gue nggak tahu kan mau masukin aja. Ini susah. Gue tahu dia pasti baca deh. Dia baca bismillah aja. Dari pemakan kalau. Ya hasilnya gimana sekarang? Hasilnya anak-anak jadi anak setan apa anak? Ya, jadi itu pertama. Saat Anda kasab dan ikhtiar berjima. Kasab tuh usaha kan, usahanya. Karena kan jima tuh mencari kepuasan juga. Tapi ingat loh, dalam tujuan jima itu salah satunya adalah memperoleh keturunan. Nah, memperoleh keturunan itu, kemudian keturunan itu kita mesti manage. Ini kan hasil usaha kita itu. Nah kita ini nggak mikir itu, nggak mikir masa depan bahwa surga, bahwa anak ini akan ketemu setan, enggak. Kitanya setan, ya kan? Udah buru-buru gitu. Walaupun itu hak juga silakan aja. Baca ini dulu. Gitu. Nah kita lihat sekarang sebetulnya hakikatnya baca ini apa? Kita serahkan yang Allah kasih pada kita serahkan pada Allah pemeliharaannya. Ya, aku jima nih ya Allah, aku jima. Kalau punya anak, kan Rasulmu bilang bahwa setan gak akan mudorotin anak ini gitu. Ya aku serahkan padamu, aku bertawakal. Yang penting engkau kasih rezeki, aku terima kasih gitu. Tawakal begitu. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dari 1000 istrinya, 1000 kan istrinya, yang 100 mau dijima. Dia bilangnya begini, saya akan menjima 100 istri saya dalam semalam ini. Dan semuanya akan menghasilkan anak jihad fisabilillah. Nah temennya itu bilang sama dia, bilang dong insya Allah. Sulaiman nggak bilang insya Allah. Akhirnya yang 99 nggak bunting, nggak hamil. Yang 1 hamil, anaknya separoh nggak ada badan. Itu kata Rasulullah, itu karena Sulaiman nggak bilang insya Allah, nggak tawakal. Dia merasa nabi kan, ya. Bahasa Nabi. Tapi kalau Nabi itu salahnya nggak fatal Pak. Kalau kita salahnya fatal. Nabi itu ya malu percaya diri kan. Dia bilang, malam ini saya akan menjima 100 istri saya dan semuanya akan menghasilkan 100 anak yang jihad fisabilillah. Tidak pakai insya Allah. Niatnya udah bagus. Tapi nggak pakai insya Allah karena itu semua kehendak Allah. Nah ini modelnya sama. Kalau kita baca tadi Allah menjadi syaitan itu maksudnya begitu. Saya akan menjima istri saya, kalau anak saya lahir nanti itu, saya serahkan pada Allah pemeliharaannya. Ini yang biasa jima nih. Begitu masuk baru ngomong. Begitu minum madu udah berdoa begitu. Kalau kita lihat urutannya nggak begitu Pak. Udah ranjang. Udah pemanasan. Udah kayak mau minum jamu aja 2 jam baru. Doa sama juga minum jamu.
Udah pemanasan siap-siap gitu. Ya. Tapi bapak jangan ngambil biji, kan udah telanjang nih, mau beli biji sempet Allah jangan. Yang udah diketawain sama istrinya. Siapa lu pak gitu. Bisa baca hadis nomor 1 dulu. Itu berapa tuh? Ini namanya hadis. Cukup deh. Udah boleh habis. Udah bagian ini aku bagian. Makanya gue dekat ke sini mejanya supaya nggak terlalu panjang. Ya, kita baca hadis nomor 1 dulu. Ya, dari Ibnu Abbas dia berkata Nabi SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian akan mendatangi menggauli istrinya, maka hendaknya mengucapkan itu tadi Bismillahi Allahumma janibna syaitana wajannib syaitana ma razaqtana. Yang artinya dengan nama Allah, wahai Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan itu dari apa yang telah Engkau karuniakan pada kami, maksudnya dari anak. Fa in qadallahu bainahuma walada lam yadurruhu syaitan. Jika Allah menakdirkan suami istri itu mempunyai anak, maka setan tidak akan dapat memudaratkan anak itu. Paham? Paham nggak Pak? Sampai merusakkan aja ya. Hah? Doanya. Apanya? Doanya sampai merusakkan aja. Iya, hampir. Ya, jadi ini kan janji ini. Ini nggak mungkin cuman kayak iklan doang nggak berlaku gitu. Berlaku nggak? Berlaku ya. Siapa yang waktu pengantin baru pertama kali Dima terus baca ini? Angkat tangan. Seingat saya. Baca. Pengantin baru pertama kali. Seingat saya. Ya. Karena udah tahu. Baca Kopingho kali. Dan madrasah diajar. Pak Sugeng bilang nggak percaya dia. Dia dibaca. Iya Pak. Baca tapi nggak yakin. Belum tahu kan. Lihat tadi 1/2. Iya. Ya, pada kawin lagi nih kan. Iya. Hadis nomor 2, lihat. Dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud pernah berkata, "Satu malam aku akan menggilir 70 orang istriku." Oh maaf, 70 bukan 100. Yang setiap istri itu akan mengandung dan melahirkan seorang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Sulaiman berkata padanya, "Ucapkanlah insya Allah." Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah, sehingga tidak ada satupun istrinya yang mengandung kecuali satu orang yang kemudian melahirkan anak yang dadanya hilang sebelah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya, ya, lau qolaha lajahadu fi sabilillah. Seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah, pasti anak-anaknya itu akan berjihad di jalan Allah. Jadi ini yang penting, hakikatnya kita tawakal. Nggak bisa kita ngelawan setan sendirian, tapi Allah menjadikan setan itu buat kita. Innahu lakum, itu untuk kamu setan, adu mubin, jadi musuh yang nyata. Ya, udah jelas ya. Oke, sekarang udah hamil di masa kehamilan. Oke, ini tadi kan jima ya. Di masa kehamilan kita ada 3 contoh doa yang bisa kita baca pada waktu istri kita hamil. Pertama adalah biasa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu baca pada waktu istri kita hamil. Ya, yang artinya Tuhan kami tolong anugerahkan pada kami istri kami ini selalu menjadi sejuk kalau kita memandangnya, dan jadikan keturunan kami juga begitu, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Maksudnya kita minta anak yang unggul. Kitanya jadi orang takwa, anak kita unggul, ya. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Perutnya istri dilus-lus, Pak. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Tuhanku, aku minta anak yang soleh. Ya, itu ada di As-Saffat As-Saff ya. Ayat 100 ya. Yang tadi ada di Al-Furqan ayat 74. Doa yang ketiga,
adalah doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah ini dia. Lihat surat Ali Imran ayat 38. Berapa? Ali Imran. Yang tadi Al-Furqan ayat 74 ditambah As-Saff ayat 100. Yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 38. As-Saff surat 37. Asofat. As-Saffat ya? Jadi ganti. Udah diganti. Dulu kan nggak pakai at. Wes angel. Oke. Surat Ali Imran ayat 38. Lihat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Qala dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Tuhanku, kasih aku keturunan yang baik dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini kan tamparan buat kita. Bapak-bapak pernah nggak bilang bahwa anak bapak tuh baik? Anak saya baik nih. Ya, maksudnya baik tuh. Lulus ujian soleh. Hah? Pernah? Kata bapak, kalau Zakaria minta, kasih aku anak yang baik dari sisimu, dari pandanganmu dia baik. Jadi standarnya Allah yang diminta sama Zakaria, paham? Gitu dong. Jangan standar kita, karena anak Pak Agus dibilang baik oleh orang-orang, belum tentu saya bilang baik. Ini objektif kalau ini. Jadi saya minta ya Allah, miladunka dzurriyyatan thayyibah, anak turunan yang baik dari sisimu. Iya, jadi Allah yang packing gitu. Kita kayak ke Tokopedia aja, kita pesen yang paling unggul nih barangnya, gitu. Ya menurut pabriknya, jangan menurut kita baiknya, iya kan? Menurut pabriknya dong, menurut yang bikin. Nah itulah kesempurnaan doa. Ini pada waktu hamil nih Pak, pada waktu hamil. Nah, dibaca-baca 3 doa ini. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana. Bapak-bapak waktu istrinya hamil, kira-kira dibaca apa? Hah? Yusuf sama Maryam kan? Yusuf biar anaknya ganteng, Maryam biar anaknya cantik. Bubar udah Pak agama Pak. Baca ini. Hah? Apaan? Udah salah urus. Itu gara-gara kita nggak baca. Ban, kamu ambil aja sendiri. Nah, itu rusak namanya. Apa itu lu minta? Terus ada satu doa juga untuk menyambut kelahiran anak, untuk supaya anak kita itu tidak kena sentuhan setan. Jadi ada fakta di agama Islam ini bahwa setiap anak yang lahir ditusuk oleh setan. Suk pakai jari setan, terus nangis anak kita. Itu bukan dongeng. Buka hadis nomor 7. Kita lihat dulu faktanya kayak apa nih. 7. Jadi orang lain gak ada yang ketawa. Apa? Orang lain gak ada yang ketawa, nangis. Ya kalau anak ketawa kabur, bidannya aja kabur. Ini anak tuyul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa sabdanya Nabi? Katanya kullu bani adama yat'unu syaitanu fi jambi ini lambung ya mestinya. Jambihi bisbahi hina yuladu. Setiap anak keturunan Adam ditusuk oleh setan dengan jari jemarinya ketika lahir. Kecuali Isa bin Maryam, setan datang lalu menusuk dari balik hijab. Jadi maksudnya anak yang enggak ditusuk di dunia satu-satunya hanya Isa bin Maryam dan Maryam sendiri. Jadi Maryam dan Isa itu nggak ditusuk setan. Anak lain semua ditusuk. Hatta Rasulullah SAW itu nggak ditusuk. Sebab mukjizatnya Rasulullah ketika dia lahir belum jadi nabi loh. Ya, jadi namanya irhas. Itu setan yang mencuri berita di langit itu berhenti Pak. Sejak saat Rasulullah lahir.
Dulu kan sebelum Rasulullah lahir, setan itu di Asy'ara disebutkan mencuri berita di langit, lalu dilempar dengan bintang. Terus berita yang dari langit itu takdir segala macam dikasihkan pada dukun-dukun. Sejak Rasulullah lahir nggak ada itu. Langit udah penuh penjagaan. Malaikatnya didatengin yang CPM semua di langit. Nah itu Rasulullah. Artinya nggak diberitakan Rasulullah itu ditusuk oleh setan apa enggak. Orang setan yang di atas dia kabur nggak bisa baca berita. Tapi dalam hadis ini disebut setiap anak yang lahir mesti ditusuk oleh setan sehingga nangis, kecuali Maryam dan Isa ibnu Maryam. Gitu ya. Nah, lihat lagi hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan di dunia ini melainkan lambungnya pernah ditusuk oleh jari setan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan manakala seorang bayi lahir, maka ia pun akan menangis karena tusukan jari setan, terkecuali Nabi Isa dan ibunya Maryam. Abu Hurairah berkata, fa in syi'tum, ya. Oh ya, enggak pakai fa ya. In syi'tum wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha min syaitonir rajim. Jika engkau Jika kamu mau, maka bacalah ayat yang berbunyi, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Ini doanya. Ini doa siapa? Ini doa ibunya Maryam, istrinya Imran. Sehingga ketika Maryam lahir, dia nggak ditusuk setan. Ketika Isa lahir dari Maryam, juga tidak ditusuk setan, karena baca doa ini. Makanya kalau mau sebelum istri kita lahir udah 9 bulan nih, baca doa ini. Tapi domirnya diganti. Ya. Domirnya diganti kan? Ya kan? Bukan ha atau hu. Lihat. Doanya ada di Ali Imran ayat 36. Ali Imran ayat 36. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Maka ketika istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, agak heran dia, ya Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Dan kamu lebih tahu sebetulnya ya Allah, yang dilahirkan itu maksudnya apa gitu, ngasih aku anak perempuan. Padahal dia kan udah nazar, anaknya lahir akan jadi Terus kata siapa? Istri Imran, dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Sesungguhnya aku namakan dia Maryam. Lalu dia bermohon, ya. Wa inni uizuha, dan aku mohon perlindungan untuknya. Maksudnya untuk siapa? Untuk Maryam, karena perempuan kan, usaha kepadamu, ya kan? Wa dzurriyyataha, dan kalau dia nanti punya anak, ya, minasyaitonir rajim, dari setan. Doa ini dikabulkan oleh Allah sehingga Maryam tidak ditusuk oleh setan, juga Isa ibnu Maryam tidak ditusuk oleh setan. Lainnya ditusuk. Doanya berarti udah lahir. Hah? Udah lahir. Iya, pokoknya pas mau melahirkan dan pas sudah lahir lah gitu kira-kira ya. Lahir, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Langsung bilang wa ini uizuha wa dzurriyyatuha, maka itu salah satu perlindungan. Ya tadi kan jima tuh. Jima baca itu, ini baca juga. Nah, kan kita udah bantu anak nih. Anak ini nggak kena setan, ya. Yang ketiga, jadi setelah yang pertama tadi waktu jima, yang kedua waktu hamil dan melahirkan, yang ketiga saat sudah lahir kita bikin akikah. Akikah. Bapak jangan tanya sama saya, Ustadz, apakah kalau kita belum akikah kita sekarang boleh akikah? Jangan tanya itu. Lihat aja teks hadisnya. Dan ini sifatnya sunnah muakkad. Kalau nggak mampu pada saat itu ya sudah. Jangan dibuat-buat syariat baru.
saya mau akekahkan saya karena dulu saya nggak mampu. Nggak usah. Lihat nanti teks hadisnya, ya. Kita buat akekah. Kenapa kita buat akekah? Ada dua sebenarnya hikmahnya. Pertama, kita niru Ibrahim. Niru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ngorbanin anaknya, Allah ganti. Ya, Allah ganti dengan seekor kibas, seekor kambing. Yang kedua, kita mencoba mendekati diri sama Allah. Berterima kasih. Jadi kita, kan berat Pak akikah itu. Beratnya apa? Karena kambing harganya mahal. Apalagi anak laki-laki kan. Anak laki-laki 2 kambing gitu. Mungkin 5 juta apa sebenarnya? Kira-kira 5 jutaan gitu. Kan daripada 5 juta ini buat akikah, belum bayar rumah sakit kan. Operasi sesar 27 juta. Terus beli popok, beli segala macam gitu. Kan mikir ke orang tua. Ya kan nggak selalu orang tua yang anaknya lahir baru punya duit gitu loh. Ya udah. Nggak usah terkena ini. Tapi intinya adakan akikah. Ya, adakan akikah. Nah, sekarang kita lihat dulu tujuan akikah apa ini? Ini kaitannya sama setan, ya. Hadis nomor 4, lihat. Hadis nomor 4. An Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kullu gulamin, ya, baik-baik ya, lihat ya. Murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ada kata-kata tergadai. Oh, jelas? Disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Sekarang kita lihat dulu kata-kata tergadai. Tergadai itu beberapa penjelasan Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, ya, semua sahabat Nabi yang ada tafsir. Itu artinya cuma 2. Pertama, maksudnya tergadai, anak yang lahir itu udah Allah setel, pasti digoda setan. Dengan kita membayar akikah, ya, kita membeli perlindungan Allah untuk si anak dari setan. Itu namanya tergadai. Oke? Paham nggak? Ini anak masih gantung nih. Kita dikasih anak, tapi anak ini berikut dengan godaan setannya ada di dalam nih. Ya Allah, bersihkan godaan setannya, saya bayar nih. Ditebus. Paham? Dengan akikah Allah cabut godaan setannya. Paham nggak? Nah, itu tujuan pertama. Jadi Allah yang cabut godaan setan. Iya, karena tergadai oleh akikahnya. Anak tuh tergadai. Tapi Bapak nggak usah panik. Kalau nggak akikah ketika itu, ya udah nggak apa-apa. Berarti anaknya anak setan. Karena Bapak pelit, nggak mau beli kambing. Satu, kedua, tujuan akikah adalah tebusan anak. Kalau jadi anak disetel juga sama kita, ke kita ini, bahwa anak ini nggak ada hubungannya apa-apa sama kita. Dengan kita bayar akikah, kita tebus, anak ini berubah, bisa jadi memberi syafaat sama kita bisa beri syafaat sama dia. Paham Pak? Sambungan amal, sambungan akhirat bisa berlaku itu kalau udah di akikah. Paham ya? Itu aja maksudnya akikah itu. Jadi dengan kita bayar gadainya, ya, dengan kambing 2, anak lagi yang kalau perempuan 1, maksudnya anak ini bebas dari godaan setan sementara. Ya kan, tadi kan waktu jima udah dibebasin sama kita baca doa. Waktu lahir juga kita udah baca doa juga. Terus kita akikahin lagi, makin bagus perlindungannya. Kesononya kan belum, ntar. Paham ya? Itu namanya tergadai. Disembelihnya di hari ke-7. Di hari ke-7. Ada hadis Abu Daud, tapi beberapa ulama hadis mendoifkan ini karena masalahnya ada di matannya, bukan sanadnya. Boleh di hari ke-7, 14, 21, 28. Ini hadis marfu karena yang ngomong bukan Rasulullah.
Jadi berhenti di sahabat gitu loh. Ya, keterangan sahabat. Jadi diragukan. Matanya diragukan. Kalau boleh ada pilihan begitu ya ngapain? Ada hadis yang ahad ini, hadis yang satu ini yang bilang di hari ke-7. Kalau dikasih alternatif begitu terus aja ntar 28, hari ke-35, hari apa semuanya gitu. Jadi kita ambil yang ini aja, ambil yang gampang. Karena di hari ke-7 itu adalah memang sekaligus disembelihkan kambing, dicukur rambutnya, diberi nama. Oke? Lihat peraturan mengenai kambingnya. Hadis nomor 10 dan 18. Dari Aisyah dia berkata Rasulullah SAW telah memerintahkan kami. Nah ini berarti hadisnya itu yang paling tinggi derajatnya. Soalnya kata Aisyah, amarona Rasulullah SAW an nauqa anal gulami syataini, ya kan? Syataini wa anal jariyati syata. Rasul memerintahkan kami untuk mengakikahkan anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Bapak jangan salah paham sama Rasul. Ini para ulama meninggalkan kita dengan berkata bagi yang mampu. Sebab nggak mungkin Rasulullah itu memerintahkan orang miskin. Orang nggak punya duit nih, terus bilang tolong akikahkan kamu, ya ini anak kamu ini dengan 2 kambing itu. Bisa kelojotan dia pak. Tapi ini mukhatabnya kepada orang yang mampu, punya uang lebih gitu ya, mukhatabnya itu ya. Bukan berarti yang nggak akikah nanti nggak juga terbebas dari setan dan syafaat itu, jangan beranggapan begitu ya. Mudahkan saja, mudahkan gitu ya. Di sini yang nggak diakikahkan orang tua siapa? Nggak diakikahkan sama orang tua? Nggak tahu. Oke. Yang punya anak tapi belum diakikah siapa? Anaknya belum diakikah? Hah? Ada? Hah? Ya sudah, nggak usah. Kalau udah punya duit, anak suruh kurban aja. Suruh kurban karena itu ibadah lebih tinggi daripada akikah. Ya. Sunnah muakkad lebih tinggi dari jangan buat syariat. Saya akikah diri saya sendiri gitu. Bahkan ada hadis palsu tuh Rasulullah mengakikahkan diri sendiri. Bagaimana sih? Ya kan? Syariatnya kan belum ada waktu itu. Ya, jadi diperintahkan Rasulullah untuk mengakikahkan anak. Juga hadis 18 lihat. Dari Ummu Kursi dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, anal gulami syatani mukafiatani wa anal jariyati syah gitu ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak-anak perempuan 1 ekor kambing. Semua peraturan mengenai kambing akikah sama dengan peraturan mengenai kambing kurban. Yang penting untuk akikah itu jangan dimakan sendiri. Jadi jangan dimakan oleh yang mengakikahkan. Semuanya disedekahkan. Kalau kurban kan boleh dimakan sama yang mengkurbankan. Kalau yang akikah jangan dimakan. Kalau mau makan juga di rumah gitu, jangan pakai kambing akikah itu. Beleh lagi kambing lain. Ya. Jadi ini khusus akikah ini digadai soalnya ke Allah. Allah kemudian menitipkan pada kita untuk menyerahkannya pada tetangga, ya Pak Karim ya. Tetangga, pada orang miskin, orang yang butuh daging segala macam itu. Ya. Kalau ada pun dalam bentuk matang atau mentah itu nggak ada aturannya. Silakan aja. Tapi kebanyakan adat di Indonesia dalam bentuk matang. Udah dalam bentuk gulai dan sebagainya, silakan aja. Itu nggak ada masalah. Kambingnya pun tidak ada ketentuannya kan. Maksudnya? Jantan atau betina. Misalkan akikah anak laki kan 2. Apakah dua-duanya jantan atau betina gitu bisa boleh? Pokoknya ketentuan kambingnya ngikutin ketentuan kurban deh. Jangan cacat, jangan kukunya patah. Betina jantannya itu nggak ada ketentuannya kan? Nggak ada ketentuannya. Yang penting misalkan laki 2 aja, mau yang jantan betina. Gitu. Iya, monggo aja. Ya. Tapi kita mesti ingat pokoknya kalau mengakikahkan itu bukan tujuannya untuk syukuran, bukan. Tujuannya untuk membayar gadai. Agar manfaat syafaat keluar dan mudarat setan dikeluarkan oleh Allah. Gitu ya. Akikah tujuannya itu Pak ya.
Ya. Sekarang mengenai cukur rambut. Cukur rambut itu pertama-tama Rasulullah bilang singkirkan penyakit darinya. Jadi nggak langsung bilang cukur rambut. Hadis nomor 8, lihat. Dari Salman bin Amir bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis 8 ya. Sungguhnya bersama seorang anak yang lahir ada akikah. Maka Rasulullah perintahnya adalah fa'ahriku anhu dama. Maka tumpahkanlah darah untuknya. Ya kan? Wa amitu anhul adza, dan singkirkan penyakit darinya. Kata-kata singkirkan penyakit itu maksudnya cukur habis rambutnya. Cukur habis rambut ya. Tapi jangan buat-buat syariat seperti zaman Rasulullah itu ada yang salah paham. Beliau bilang cukur habis rambutnya singkirkan penyakit, maka setelah dicukur diusapkan darah kambingnya. Nggak boleh. Ya, malah nambah penyakit, ya. Iya, hadis nomor 3 lihat. Hadis nomor 3. Dari Yazid bin Abdul Muzani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diakekahkan untuk anak yang lahir, lihat baik-baik, wala yumassu ra'suhu bidam. Tidak boleh disentuhkan kepalanya dengan darah. Nah, ini adat jahiliyah. Tapi kalau Bapak lihat di Afrika, orang-orang Islam di Afrika, ya di Kongo, di mana itu masih akikah itu, malah anaknya bayi itu dicelupin malah di ember penuh darah itu. Dibalik sebentar sih, usap-usapin gitu. Karena salah paham tentang itu tadi. Ya, nggak boleh. Nah, cukur rambut, ya, cukur rambut. Ya syukur-syukur anaknya rambutnya tebal. Cukur rambut, rambutnya ditimbang, lalu disedekahkan. Lalu dibelikan perak atau dirham atau dinar terserah, disedekahkan. Seberat rambut itu. Rambutnya 5 gram, 3 gram, ya 3 gram perak, 3 gram dinar. Cukur botak tuh. Cukur botak. Ya kalau cukur pakai gaya kan belum anak belum. Ya. Lihat hadis 14. Hadis nomor 14. Ayo, hadis nomor 14. Fatimah binti Rasulullah setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain. Fatasaddaqat bizinatihi fiddah. Kemudian Fatimah bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Ini yang akikah cuman motong kambing doang, siapa di sini? Nggak pakai nyukur rambut, nggak pakai, ya nggak apa-apa lah dah. Dimaafkan kesalahan kecil. Pakai begini, cukur rambut, segala macam. Pak Kali cukur rambut kemarin? Cukur. Terus sedekahkan nggak? Belum ya? Apa aja lah. Bentuk uang juga boleh. Ya sebetulnya disamakan dengan berat rambutnya. Tapi sekarang ya digarap aja lah. Kira-kira 2 gram gitu. Maka 2 gram perak atau 2 gram emas kira-kira berapa ya sedekahkan. Ya. Kalau bahasa Betawinya sebetulnya nih ya, mohon maaf nggak bisa disamakan. Buang sial. Buang apes gitu. Itu sebetulnya ya. Kayak gitulah, buang penyakit. Lanjut memberi nama. Ada perintah dalam Islam, kita harus memberi nama yang bagus kepada anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena pada hari kiamat kita diabsen, anak-anak kita diabsen dengan nama yang kita kasih di dunia. Bapak bayangkan kalau anak kita namain Gembrong, terus siapa gitu. Di sana dipanggil begitu, malu dia Pak. Ya, lu nggak boleh. Namanya yang bagus. Ya, ini ada. Ya, perintahnya ada hadis nomor 9. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Misalnya Rasman bin Zahid datang, Anda langsung masuk surga tanpa hisab. Amin. Pak Rasman wajib menggandeng teman ngajinya. Ya Allah, ini ngaji sama saya nih. Malaikat bilang, tapi di situ cuma hadir 1 orang yang baru datang, belum ngaji-ngaji kita itu. Nggak apa-apa, ikut diampuni, ikut disyafaati.
Ya, jadi begitu. Nanti dipanggil semua pakai nama-nama kita yang asli, ya. Terus ini ada aturan dikit ya, kalau bisa ngasih nama anak pakai nama-nama nabi. Nama-nama nabi, ya. Dan nama yang paling Allah sukai justru bukan nama nabi, hanya dua, Abdullah dan Abdurrahman. Kalau bisa kasih nama anak gitu ya. Tapi anak-anak sekarang kan namanya David, Gabriel, Mikael, ya. Pakai nama nabi atau pakai nama Abdullah dan Abdurrahman. Hadis nomor 19. Dari Abdul Wahab Al-Jusami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasammau bi asma'il anbiya. Berilah nama anak-anak kalian dengan nama para nabi. Siapa yang bisa nyebutin nabi 1 sampai 25? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, terus Yahya. Enggak apa-apa. Terus ini baru 8. Isa, Muhammad deh ya 10. Terus Daud, Sulaiman 12. Apa? Ishak, Yakub, Su'aib, Ilyasa. Ya udahlah. Udah lulus lah ya semuanya. Kasih nama anak begitu. Iya, anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan nggak ada nama nabi anak perempuan. Ya. Gibran. Soalnya Nabi Bencong ya, Ya. Nah, di hadis nomor 19 disebut, berilah nama anak-anak kalian dengan nama para nabi. Namun jika engkau mau, nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling benar adalah Haris dan Hammam. Sedangkan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. Ya, Haris dan Hammam tuh usaha keras. Haris tuh sukses. Kalau Harb dan Murrah itu artinya perang dan rugi lah. Kira-kira begitu. Jadi nama ini jangan main-main, ya. Nah, nama ini dikasih pada saat akikah. Boleh dari mulai sebelum lahir udah dikasih nama kan. Nanti waktu di rumah sakit lahir procot kan juga didaftar namanya, tapi di akikah dikukuhkan lagi. Nama anak saya ini adalah ini bin ini gitu. Ya. Gunanya apa? Ya tadi ngusir setan. Ya, ngusir setan. Nah, lalu jangan sekali-kali kasih nama sesuai pengharapan. Masih itu kita punya saudara di sini, Pak Tri itu. Nama keluarga istrinya kan aneh-aneh tuh. Sabar, tentrem, kuat, gitu. Ya, kan dengan harapan tuh bahwa anaknya jadi penyabar. Justru itu nggak boleh sama Rasulullah. Jangan kasih anak nama sukses, najihah, jangan. Karena nanti kalau ditanya waktu dewasa, kamu sesuai namamu apa enggak? Dia akan jawab tidak. Namanya begini tapi nasibnya begini gitu. Jadi nggak boleh orang menyesali namanya sendiri. Dicegahnya dengan jangan dikasih nama yang aneh-aneh, yang kita punya harapan gitu. Misalnya Joni Hartawan. Wah, supaya jadi hartawan. Tahu-tahu dia jadi kere atau melarat gitu. Kita tanya, kamu kok nggak sesuai namamu? Tahu tuh orang malah dilaknat orang tuanya. Jadi mencegah itu jangan kasih nama-nama yang aneh-aneh. Hadis nomor ke-11. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tusammiyanna gulamaka yasaro wala robaha wala najiha wala aflah. Jangan kamu beri nama anakmu dengan yasar, robah, najih atau aflah. Karena jika kamu tanya pada mereka nanti, apakah mereka demikian keadaanmu sesuai dengan namamu? Ternyata tidak seperti itu, maka dia menjawab tidak itu tidak penyesalan maksudnya. Nyesel gitu. Ya, jadi jangan aneh-aneh. Kasih aja nama nabi ya, atau nama yang baik-baik dari Islam ini. Itu. Nah, lalu Bapak kalau ketemu sama temen atau saudara yang punya nama Malikul Mulki.
Iya. Allah. Jangan ya. Suruh ganti nama, karena itu nama yang paling hina di sisi Allah. Raja di raja. Nah, ini kemudian kita ketemu dengan kebiasaan orang memberikan gelar yang aneh-aneh sesuai hampir mendekati Tuhan gitu loh. Contoh Raja Brunei, ke bawah Duli yang maha mulia, yang bertuan agung Sultan Hasanah Bolkiah Wadaullah Muizzaddin bin Haji Omar Saifuddin. Ada Wadaullah Muizzaddin dulu, pemimpin satu wilayah, Muizzaddin yang agung dalam agama ini. Ayo Tuhan udah itu. Ya, atau juga Sayyidin Panatagomo itu Jogja. Ya kan? Ingkang Sinuhun apa ya? Sultan Kaping Doso Hamengkubuwono sebagainya. Jangan. Kasih nama yang wajar-wajar aja. Hadis nomor 5. Apa kata hadis nomor 5? Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang yang bernama Malikil Amlak atau Malikul Mulki. Ya. Kebetulan makanya orang tuanya dihubungi aja Pak, kasih hadis ini ya Pak, daripada ntar nggak selamat di akhirat gitu. Terus kalau ada pendapat nama itu adalah doa, Ya itu tadi sama juga pengharapan. ya itu pendapat kan, Oh, pendapat itu. Nama itu bukan doa, nama itu gelaran Anda di hari kiamat, kan Rasulullah bilang kamu akan dipanggil dengan nama-namamu dan bapakmu. Nah, nama itu dikasih pada waktu akikah. Jadi kasih nama yang cakep-cakep lah, ya. Kalau yang perempuan berarti kasih nama sesuai nama dalam Al-Quran, An-Nisa, Aisyah, gitu ya. Kita kan aneh-aneh lah, nah, perempuan. Ya. Nah, zaman Rasulullah dulu, Rasulullah didatengin sahabat yang punya anak baru lahir, Rasulullah yang memberi nama, lalu ditahnik. Ditahnik itu dikasih kunyahan korma Rasulullah. Kalau sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dikasih pisang. Jadi pisang susu, pisang apa dikunyah sama siapa yang kiai yang dipercaya, terus kunyahannya dimasukin ke anak itu. Suruh telan. Namanya tahnik, baru dikasih nama. Ya. Imunisasi maksudnya. Ya. Dan Langsung dari kunyahannya. Itu hadis dia. Lihat hadis nomor 6. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, anak laki-laki itu lahir, kemudian aku membawa kepada Nabi SAW. Jadi Abu Musa punya anak baru, langsung dibawa ke Nabi. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim. Beliau menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan. Setelah itu menyerahkannya padaku. Ya, jadi nanti karena yang paling tua di sini Pak Tom. Kalau bapak-bapak punya anak dari istri yang baru, bawa ke Pak Tom. Pak Tom makan rendang kan. Nggak denger dia. Oke, 2 hadis lagi. Ini kita ada acara meme soalnya. Ketika balita lah, umur 3 sampai 5, mungkin 6 tahun, 7 tahun, kita mohon doa kepada Allah agar anak ini jangan dekat-dekat setan atau jangan bisa didekati setan. Juga kita mengikuti Rasulullah supaya anak kita jangan coba-coba menantang-nantang setan gitu. Ya, yang pertama sekarang hadis 16. Hadis nomor 16, lihat. 16 ya. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila waktu malam telah tiba, lihat baik-baik nih, maka cegahlah anak kalian agar tidak keluar dari rumah, karena pada saat itu setan-setan sedang bertebaran. Titik aja mas itu. Jadi ini benar-benar momen yang dikasih tahu kepada kita rahasia, bahwa kalau sekarang di Betawi itu ada nenek gerondong ya, yang suka ini anak-anak kecil. Intinya maghrib itu adalah pergantian antara cahaya dengan kegelapan. Itu diinformasikan dalam agama, setan berkeliaran. Dan yang selemah-lemahnya manusia yang tidak bisa menghadapi serangan setan adalah anak-anak.
Makanya maghrib suruh masuk. Dah, diam di rumah. Itu salah satu perlindungan. Iya, orang-orang tua dulu begini. Ya. Maksud mama. Salah satu perlindungan kepada anak kita agar tidak dekat-dekati oleh setan. Ya. Kalau mau ke masjid gimana? Apa? Di antara orang tuanya boleh. Jangan sendiri, Pak. Jangan sendiri. Kebiasaan sendiri, Pak. Ya. Termasuk daripada setan yang dimaksud adalah minal jinnati wan nas. Setan berbentuk manusia juga. Ya, anak itu dijahatin orang dan sebagainya. Jadi itu waktu balita cegahlah anak jangan dekat-dekat dengan setan, jangan nantang-nantang setan gitu. Yang kedua, Ukurannya sampai kapan malamnya ini? Sesudah maghrib itu sudah maghrib, udah selesai isya, silakan kalau mau keluar. Pan sebulan kan? Hah? Sholat maghrib, sholat isya keluar. Ada Masih kecil. kalau di bawahnya, tapi Di bawahnya ada tuh. Tapi apabila malam telah berlalu sebagian, kalian boleh membiarkan mereka. Ya, nggak apa-apa. Yang penting maghrib itu di momen itu. Nah terakhir, sering-seringlah kalau anak kita masih balita nih ya. Ini kan minggu depan baru anak remaja ke atas. Itu minta perlindungan sama Allah. Ya, anak dipanggil, bacain doa, pegang palanya gitu, boleh nggak apa-apa. Hadis nomor 12. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memohonkan perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain, dua cucu beliau. Dan berkata, sesungguhnya nenek moyang kamu pernah memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan kalimat, maksudnya Ibrahim ya, pernah memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan kalimat ini. Lihat doanya nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lemah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk berbisa dan dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka. Pegang anak kita, tiup, suwuk, gitu. Kalau masih balita, doain. Ini ada kepentingannya pokoknya, supaya anak itu murni, dia dapat hidayah dari Allah tanpa ada gangguan dari setan. Ya. Dan kita nggak usah bertengkar deh. Kalau Nabi Ibrahim udah pernah mengamalkan ini kepada Ishak dan Ismail, ya kita tirulah. Dia berarti orang yang hanif, orang yang minta perlindungan Allah, bertawakal untuk melindungi anak-anaknya. Demikian, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tadi merubah rumah nama dibolehkan tadi. Apa? Nabi tetap kali mengganti nama. Oh, itu hadis nomor 13. 12. iya itu dibaca di rumah aja. 13 itu kan dari Aisyah, Nabi SAW selalu kalau ada sahabatnya yang pakai nama aneh-aneh, Nabi rubah. Oh yang aneh aja. Iya, nama-nama yang buruk Nabi merubah. Contohnya itu ada salah satu putri Umar bin Khattab, namanya tadinya Asiyah. Asiyah pakai shot ya, Asiyah. Artinya durhaka. Lalu Nabi ganti dengan Jamilah, artinya cantik. Boleh. Masalahnya kalau pergantian nama ini Ya di Indonesia kan pakai ini, pakai akte kan? menyangkut itu. Pakai akte. Kalau yang Nah, saya kepengen untuk mengubah nama saya ini. Nah, tapi ngurus surat-suratnya susah. Nama anak bapak Ijab. Afida Marta ya? Marta Fiorentina. Afida Marta Fiorentina. Gak apa-apa kan, nama toko bunga kan? kalau sepak bola itu Pak. Kalau Irsad kan baru ganti ngaji. Baru kenapa? Nggak apa-apa lah, Afida Marta. Ya asal ada artinya aja. Kadang-kadang kita kasih nama nggak ada artinya ya Pak. Maksudnya kita kasih nama itu apa? Saya punya teman SMP Muhammad Said Isa Hidayatullah. Muhammad Said Isa Hidayatullah. Jadi ada dua nabi di situ, Muhammad dan Isa, ada Hidayatullahnya. Tapi nyimeng Pak. Oh, mau nggak lo? Gimana? Ujian agama Islam dulu namanya EPTA ya, EPTA ujian. Dia beginiin kertasnya. Kalau kerjaan punya gua dah, gua bingung nih katanya. Jadi dia nulis bab begitu kayak gunung. Itu namanya Muhammad Said Hidayatullah coba. Kan keberatan nama itu Islam, orang Jawa keberatan nama itu. Tapi nama ini penting. Nama ini penting. Karena setan juga punya banyak nama.
Setan yang suka nempel di pantat wanita? Akwar. Akwar. Setan yang suka membuat kita ragu kalau wudu? Walham. Udah wudu, wudu lagi. Setan, ya sama. Walham itu juga menggoda kita waktu kita usolli kan gitu. Balik lagi usolli. Wah, imamnya udah assalamualaikum, dia masih usolli. Itu setan tuh semuanya, punya nama. Bagus-bagus namanya. Ada yang namanya Zubab, padahal Zubab itu artinya nyamuk, laler gitu. Baphomet, wah itu setan juga. Ya, jadi ini langkah-langkah kita menghindari anak kita dari setan. Kalau kita udah nggak bisa menghindar, ya kita kan udah banyak dosa gitu ya. Ya anak-anak kita nih. Kenapa saya bilang telat? Karena kita udah, ya kalau punya istri baru nggak apa-apa, ya. Yang keempat, Tapi ya tetap nggak apa-apa saya. ya, gitu. Jadi menghasilkan generasi penerus yang baik, zurriyatan thayyibah. Itu yang dimintakan oleh Nabi Zakaria tadi, minta zurriyatan thayyibah, minta keturunan yang baik. Ya. Nah minggu depan kita teruskan baru mendidik anak nih, dari mulai dia setelah balita, remaja, sampai kemudian dia ke pernikahan, gimana menikahi akidahnya, Islamnya, segala macam. Habis itu baru kita ngomong cerai, talak, rujuk. Ada lagi? Yang boleh? Nama itu pengaruh nggak? Nama itu pokoknya namanya ini pengaruh nggak? Berpengaruh apa, Pak? Wataknya, Enggak. Tadi kan udah dibilang, kalau main pengaruh nama itu hanya ada di hari kiamat aja. Nanti dia dipanggil dengan nama itu gitu loh. Jadi kita mesti kesian juga sama anak. Kita kasih nama yang bagus lah. Nanti dia absennya di hari kiamat disebut namanya. Gitu. Tapi untuk pengaruh di dunia nggak ada. ada kejadian agama itu kan dia Iya. Simbolik. nama ini Simbolik. karena anaknya sakit-sakit mulu. Iya. Diganti nggak sakit lagi. Lah makanya tadi Nabi juga kan melarang kita berpengharapan dengan nama gitu loh, Pak. Melarang beranggapan bahwa nama itu doa. Jangan kasih nama anakmu Aflah. Aflah itu yang beruntung loh. Najihah yang sukses. Jangan. Karena nanti mereka akan menyesali kalau mereka nggak keadaannya sama seperti itu. Jangan pula memberi nama yang buruk. Tadinya dari pendapat bahwa nama adalah doa. Ya sebetulnya bukan begitu. Iya. Makanya banyak anak-anak. Kayak sedikit, dia kan selamat. Iya. Kalau dia Sekarang kita tanya mau masuk Anda selamat nggak sekarang? Dia bilang gimana? Gue udah nggak kerja kan gitu. Berarti ini yang kemudian dikatakan sebagai mencela masa, mencela keadaannya sendiri. Itu yang dicegah Rasulullah. Makanya nama pengaruhnya hanya ada di hari kiamat aja. Kalau Bapak dinamain Bagong, maaf aja nih. Kan Bagong tuh tokoh hayalan ya. Untuk orang Jawa sih dia kan bagus lah teman-teman. Bagong. Anaknya di hari kiamat itu pengaruh, Pak. Malu gitu loh. Muhammad Nasir. Wah, aduh, jalan cakep gitu. Ya kan? Teman saya siapa namanya? Indonesia. Parah itu. Yang datang tuh, iya yang datang dia sama Jokowi, SBY semua. Kalau Ines emang ada artinya. Apa? Indonesia Mas. Indonesia Mas, Iya. Ines ya. Iya, jadi ini pas 25 kan 75 nih ya, 25. Oh. Oh, Indes itu Indonesia emas. Apa yang mau tanya baru tadi? Itu masalah itu akikah, Pak. Kenapa akikah? Banyak ulama sekarang menekankan bahwa kalau kita lewat ya harus tadi. Ya itu kan ulama. Ya, Nabi. bukan. Silakan aja, tapi manfaat dan mudaratnya harus dijelaskan. Sedangkan di samping akikah itu ada lagi ibadah yang mirip dengan akikah, yang sama-sama dengan kambing, yaitu kurban. Gitu. Jadi kita harus maju dong pikirannya. Ya kan?
Karena dalam akikah menempel juga syariat pemberian nama dan cukur rambut. Kalau Bapak diakikahkan sekarang, Bapak mau nggak cukur rambutnya diberi nama lagi? Rudy Van Houten namanya, ganti nama. Ya, nggak apa-apa. Tapi tergada itu hukumnya tidak wajib. Ya, kira-kira efeknya gitu. Tergada itu dua kan, anak ini kemudian bisa berhubungan syafaat dengan orang tuanya, dan satu lagi dia lepas dari setan. Kalau udah lewat 7 hari udah lewat. Kalau lewat 7 hari udah masuk ke pegadaian, Pak. Gitu. Jadi barang-barang sunnah ini jangan dicari-cari helanya. Dari saya hari ke-70 aja. Kalau gitu agama bisa Anda atur dong waktunya. Kalau udah disebut 7 hari, ya udah itu teksnya itu aja. Yang dilihat teksnya itu. Gitu. Ya, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Karena saya nggak mampu nggak usah. Semua ibadah kecuali sholat itu kalau nggak mampu nggak usah. Ada rusuhnya. Kecuali sholat loh ya. Kalau sholat kan Bapak putus tangan, putus kaki, tapi masih punya pala, wajib sholat. Jadi kalau palanya putus, udah nggak usah sholat lagi, disolatin, kan begitu. Tapi ibadah lain selain sholat, ada rusuhnya kalau Bapak nggak mampu. Sedekah ada rusuhnya, haji nggak bisa, kurban nggak bisa, ya terima daging, gitu kan, enak kan Islam itu. Gitu. Termasuk akikah ini. Jangan, saya udah mampu nih, saya mau akikah. Kata siapa begitu? Waktu sahabatnya Nabi pernah melakukan. Iya, makanya sahabat Nabi melakukannya itu dasarnya dia berijtihad, tidak diperintah, Pak. Nah kita ini agama kan diperintah menjalankan ibadah itu, Pak. Gitu loh. Silakan aja. Bapak melakukan juga silakan, saya nggak larang, cuman dasarnya itu nggak ada, ilmunya nggak ada. Mengakekahkan diri setelah tidak akekah gitu loh. Sedangkan Bapak masih punya kewajiban kurban. Dan kurban itu nggak wajib pula, gitu kan? Agama dipudahkan, Pak, jangan dipersulit. Jangan, saya maunya begini, ternyata Bapak nggak jalanin. Sama dengan orang bilang begini, ini ada hadis malam Jumat yang Rasulullah masyhur hadisnya, baca Al-Kahfi. Orang lain baca Yasin. Bapak jangan mencela yang baca Yasin kalau Bapak nggak baca Al-Kahfi di malam Jumat. Boleh Bapak protes, Anda salah, Anda bukan Yasinan, mestinya Kahfian. Iya, tapi Anda ngomong gitu, Anda baca Kahfi itu. Jangan udah ada protes ini, Anda nggak baca. Itu nggak konsisten sebagai pendakwah. Gitu loh. Paham ya? Ya, gitu caranya. Jadi Anda kalau emang betul mempertahankan, jadi saya mau hari umur saya 60 sekarang ini saya mau akikah lagi, laksanakan. Jangan cuma nawar-nawar sama ustaz, mepet-mepetin ustaz. Nah, kalau gue bilang iya terus nggak dilaksanakan. Gue bilang kan gitu ya Pak. Bukan Pak Karim loh ini, bukan Pak Karim maksudnya. Ya, jadi kalau orang mau beragama begitu. Ya udah deh, saya yakin deh ini akikah gitu. Persoalannya ya diterima apa enggak ya urusan Allah. Hah? Apa? Mardu datun latuk bagus. Hah? Kalau kurban itu apa biaya sendiri atau misalnya saya Ines mana ini kurban untuk bapaknya gitu. Itu boleh atau misalnya saya berkurban biaya sendiri? Kurban itu adalah dari harta yang dimiliki. Anak itu termasuk hasil usaha. Jadi harta anak ya harta orang tua. Tinggal teknisnya aja dikurangin dikit lah, jangan langsung beli kambingnya. Ines, Pak, ini uang Pak buat korban. Bapaknya beli kambing sendiri, itu bapak yang berkorban gitu. Jadi maksudnya duitnya dikasih apa? Tapi jangan bapaknya dikepanin itu korban, malah buat makan. Ya, ini buat korbannya berapa korban ya? Kurang lebih sih 5 juta, kita cari 4 juta nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu namanya korupsi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau buat dia nggak apa-apa lah, kita pakai. Udah, apa? Ada aja makan kaki itu mah. Ke saya 500 nggak apa-apa. Ada waktunya kan, tapi nggak apa-apa. Padahal bapak beli kambing di Carrefour Bak Bulus, itu yang dia harga lain 3 juta, di situ 1,5 juta, 5 juta bisa beli 3 tuh, iya kan? Matanya udah PJ. Pokoknya komersil kalau sama Pak Sugeng. Oke, ada lagi?
Jadi ini cuma langkah-langkah awal aja kita punya anak pertama kali sebenarnya. Artinya untuk sekarang nggak berlaku, apalagi untuk Pak Tom. Cucunya udah berapa Pak Tom? 6 ya? Cucunya 10. Ya, tutup deh. Udah cukup ya? Cucu aja telah ngasih nama. Intinya apa kan? Tapi terus terang aja, gini Pak, ya. Orang nggak akikah padahal dia punya duit, atau orang nggak akikah karena dia nggak punya duit, itu sebabnya cuma 2. Ya, ini saya kasih perumpamaan. Bapak lihat orang buta ya, orang buta jalan, tahu-tahu nabrak tembok. Kenapa nabrak tembok Pak? Nggak lihat tuh maknanya apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Karena nggak tahu ada tembok di depannya, lantaran buta, dia nabrak. Sekarang orang ngelihat laki-laki, ada tembok, tahu dia ada tembok, jalan, tengah jalan, di pinggir jalan tuh ada perempuan cantik, dia liatin terus, dia nabrak tembok juga. Nah, kenapa dia nabrak tembok? Karena nggak fokus. Karena nggak fokus pada tujuannya. Padahal di tembok itu ada jalan kiri dan kanan gitu. Dia nabrak, dia liatin cewek terus, nggak fokus, nggak tahu, nggak fokus. Agama juga begitu. Anda nggak fokus betul-betul kepengen Allah melindungi anak kita gitu, dan Anda nggak tahu syariatnya, Anda cuekin, Anda nggak beragama dengan benar gitu, nggak konsentrasi jadi orang Islam, nggak, ya salah laksanakan aja lah, biar kita dianggap ini. Itu kan beragama kita. Nggak betul-betul konsentrasi pengen cari ilmunya, itu namanya nggak tahu, dan nggak fokus juga kepada Allah. Bahwa anak kita ini ya hasil kita kok sama bini kita. Ini matanya kayak bapaknya gitu. Lupa sama Allah yang melekatkan tadi itu, gadai itu. Jadi nggak fokus dan nggak tahu. Itulah beragama tuh begitu. Padahal udkhulu fisil mikafah. Masuk Islam sekarang kafah. Berarti Anda mesti cari ilmu bagaimana cara makrifah kepada Allah. Gitu. 2 aja sebabnya, nggak fokus dan nggak tahu. Yang pada gagal fokus. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.